Sungguh di luar dugaan, justru Persib Bandung sekarang sedang berusaha mendatangkan striker asing. Kan udah ada David da Silva. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, lagi-lagi tentang perumoran duniawi. Biasalah ya, kalau masa-masa transfer awal liga, pertengahan liga, atau akhir liga itu selalu muncul sekali rumor tentang perpindahan pemain. Apakah itu yang bertahan, yang keluar, atau juga yang datang masuk. Kita tahu banyak sekali pemain-pemain yang diisukan akan datang ke Persib Bandung. Bahkan dikabarkan juga Dimas Derajat udah down deal katanya ya gitu kan. Terus juga Fitul dan Eja dikabarkan udah out juga dari Persib Bandung. Nah, itu sebatas kita yakini dan anggaplah itu sebagai apa ya, hiburan bagi kita, karena sesungguhnya yang akan lebih valid pemain itu masuk atau keluar dari Persib Bandung, ya manajemen Persib yang lebih tahu. Jadi kita tunggu pengumuman resminya. Nah, sekarang kabarnya ini dari A1 ya teman-teman. Kalau Persib Bandung tuh sedang mengincar salah satu striker asing. Ini cukup agak mengejutkan ya. Dan katanya juga striker ini justru akan mendampingi David da Silva, bukan menjadi pelapis David da Silva atau juga pengganti David da Silva. Kalau seandainya Dimas Derajat benar pindah ke Persib Bandung dan udah deal, otomatis bisa dipastikan kalau Dimas inilah yang akan menjadi pelapisnya David da Silva. Walaupun kita juga belum tahu kalau seandainya Dimas memperlihatkan permainan yang ciamik nanti, bukan tidak mungkin Dimas Derajat juga akan menjadi pilihan utama. Nah, seorang striker asing ini, saya tidak ingin sebutkan namanya ya teman-teman, cuman ini memang valid A1, cuman kita nggak tahu apakah akan deal atau enggak. Cuman Coach Bojan Hodak memang menginginkan striker. Kita tahu kalau Bojan Hodak ini bisa dibilang cuma dua ya pemain yang memang dibawa oleh Coach Bojan Hodak, pemain yang benar-benar asli pilihan dia, yaitu Kevin Ray Mendoza dan juga Stefano Beltram. Sisanya bisa dibilang itu adalah warisan dari pelatih-pelatih sebelumnya, Coach Luis Milla ataupun juga Coach Robert Rene Albert. Nah, Bojan Hodak sepertinya memiliki strategi baru untuk musim depan. Entah itu untuk di Liga Indonesia atau juga di Liga Asia. Coach Bojan ini kan udah cukup pengalaman juga ya di Liga Asia, sehingga di Piala Asia maksud saya, sehingga dia udah lebih tahu tim-tim yang akan dihadapi di Asia nanti itu memiliki karakteristik seperti apa. Nah, mungkin saja dengan requestnya Coach Bojan Hodak untuk mendatangkan striker baru yang itu akan diduetkan dengan David da Silva, bisa saja mungkin menjadi second strikernya David da Silva. Karena Coach Bojan Hodak memiliki strategi yang udah dia tahulah akan seperti apa di Asia ini. Itu sebabnya mungkin Coach Bojan menginginkan striker baru. Atau mungkin Coach Bojan Hodak akan memilah-memilah strategi berdasarkan di mana Persib Bandung bermain. Contoh, kalau di Liga 1, oke, kita pakai strategi seperti ini. Kalau di Piala Asia, oke, kita pakai seperti ini dengan dua striker misalkan. Nah, dengan seperti itu otomatis akan agak tergesernya seorang Stefano Beltram. Nah, tergesernya itu apakah menjadi pemain cadangan atau menjadi pemain tengah? Kalau seandainya menjadi pemain tengah, jawabannya Dedi atau Markok yang akan tergeser oleh posisi Stefano yang kembali ke pemain tengah. Karena memang sejatinya Stefano ini artinya adalah pemain tengah ya teman-teman. Cuman di era Coach Bojan Hodak bersama Persib Bandung ini, jika dilihat dari bagaimana cara gameplay-nya Persib Bandung, Stefano ini lebih cenderung sebagai second striker yang lebih mendampingi David da Silva, karena formasinya kadang-kadang Persib itu menjadi 4-4-2 ketika sudah gameplay bermain. Nah, ini mungkin salah satu tujuan kenapa Coach Bojan Hodak menginginkan seorang striker yang akan mendampingi David da Silva. Mungkin Coach Bojan ingin menduetkannya sehingga menarik kembali Stefano kepada posisi aslinya. Karena mungkin Coach Bojan Hodak udah lebih tahu nih, Asia itu lawan-lawannya seperti apa, jadi dia butuh strategi seperti apa. Nah, cuman ya kita belum tahu juga ya akan seperti apa nantinya, karena kalau dihitung dari 6 pemain Persib Bandung sekarang, kemungkinan mereka akan bertahan hampir 100% mereka akan bertahan. Dan melihat regulasi yang ada sementara ini bahwa 8 pemain tapi hanya 6 yang main,
Yang otomatis kalau seandainya benar menambah pemain asing dari striker ini, ya tetap akan ada yang dicadangkan pemain asingnya satu kalau main di Liga Indonesia. Tapi kalau main di Asia, ya otomatis akan bermain semuanya, kedelapanan itu gitu kan, karena regulasinya seperti itu. Nah, yang jelas kita harapkan kita selaku bobotoh khususnya percaya saja sama Coach Bojan Hodak, karena Coach Bojan yang lebih tahu. Ingat seperti ketika kasus Levi Madinda, begitu hebatnya Levi Madinda membawa Persib Bandung menjadi lebih baik, menjadi memiliki semacam kreativitas di lini tengah, diganti oleh Stefano Beltram yang waktu itu performanya belum terlalu langsung bagus, memiliki riwayat cedera yang cukup menyakitkan juga gitu kan, telah lama menganggur juga. Kita seakan-akan tidak percaya sama Coach BH, tapi pada akhirnya Coach BH menunjukkan sampai Persib bisa juara. Nah sekarang aja, kalau seandainya pemain asing ini jadi ke Persib Bandung, kita percaya aja sama Coach Bojan Hodak, walaupun di nalar kita masih agak enggak terlalu terskema lah, karena kan kita punya David da Silva yang udah kita tahu kualitasnya seperti apa. Stefano juga udah bagus untuk mendampingi David da Silva. Kalau ini untuk mendampingi lagi, Stefano berarti bakal ditarik, berarti ada satu yang dicadangkan, kita belum tahu. Itu hanya menurut perspektif saya, jika dibayangkan kemungkinan seperti itu. Seperti itu dulu bobotoh tentang Persib Bandung hari ini. Kita bahas lagi nanti. Assalamualaikum.